Halo semuanya, perkenalkan saya Tirga Syafni. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung reba. Nah, reba sendiri itu kepanjangan dari Rapid Entire Body Assessment atau penilaian cepat seluruh tubuh. Di mana reba ini merupakan metode penilaian ergonomik yang digunakan untuk menilai postur kerja seseorang secara cepat dan menyeluruh untuk mengetahui tingkat risiko cedera muskuloskeletal. Oke, langsung saja kita ke bagaimana cara menghitung reba. Nah, untuk menghitung reba ini kita butuh beberapa step, yaitu step pertama ya, ada locate neck position, di mana posisi leher pada pekerja itu harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, saya mendapatkan gambar atau foto pekerja, yaitu ini, seseorang yang sedang memotong bawang. Nah, kita sudah mengukur posisi lehernya sebelum itu, di mana ukuran posisi lehernya adalah 36,71. Kita lihat nih, mana aturan step 1 yang masuk ke 36,71. Yang ini ya, 20 derajat lebih, di mana skornya adalah plus 2. Nah, untuk sebelum itu, kita lihat dulu edges-nya. If neck is twisted, apabila lehernya itu dalam posisi kayak gini, berputar kiri kanan, itu harus ditambahi dengan plus 1. Dan apabila posisi lehernya itu ke samping kayak gini ataupun kayak gini, miring ke samping, itu harus ditambahi plus 1 juga. Nah, berhubung pada foto ini seseorang itu posisi lehernya normal saja, kayak cuman menunduk, dia nggak berputar ke kiri kanan maupun ke samping, maka dia tidak perlu ditambahi 1. Tetap skornya adalah 2 untuk locate neck position. Kita lanjut ke step 2, locate trunk position, di mana itu posisi tubuhnya. Nah, kita lihat ini, gambar ini, pengukuran posisi tubuhnya itu dapat 9,93. Nah, kita lihat nih, 9,93 aturannya yang ini ya, 0 sampai 20 derajat. Skornya adalah plus 2. Kita lihat lagi nih edges-nya. If trunk is twisted, apakah tubuhnya itu berputar? Kayaknya enggak ya, jadi enggak perlu tambahi. Dan ini, apakah tubuhnya itu ke samping kayak mana ya? Kayak gini ataupun kayak gini? Kayak gini. Maka itu tambahi plus 1. Tapi berhubung di foto ini seseorang itu enggak, posisi tubuhnya itu enggak berputar maupun enggak menyamping, maka enggak perlu ditambahi plus 1. Jadi skornya untuk trunk position atau posisi tubuhnya yaitu 2. Kita lanjut step 3. Ada legs, yaitu posisi kakinya. Kita lihat tuh gambar kakinya itu menopang seluruh tubuh. Nah, maka kalau menopang seluruh tubuh itu kita skornya adalah plus 1. Terus untuk edges-nya ini, apakah kakinya hanya lurus saja atau membengkok ke depan? Ini kayaknya membengkok ya, soalnya dia ada ukurannya itu 150,24. Nah, edges-nya ini apabila ukuran bengkokannya itu 30-60 derajat, maka dia plus 1. Berhubung ukuran yang sudah kita ukur itu lebih dari 60, maka kita ambil yang ini, kita tambahi dengan plus 2. Jadi 1 ditambah 2 tadi sama dengan 3. Nah, untuk step 4 ini, bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan tabel A atau tabel A yang ini. Nah, kita sudah dapetin tadi neck, trunk, and legs-nya berapa. Untuk neck-nya tadi tuh kita dapat 2 ya. Kita garisin 2. Terus untuk legs-nya tadi kita dapat 3. Oke, kita ubah warna angka 3-nya jadi warna merah aja. Terus kita dapat tadi trunk posture score-nya tadi atau posisi tubuhnya tadi itu 2 juga. Nah, untuk mencari step keempat tadi, yaitu kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita garisin aja garis lurus kayak gini. Nah, terus ketemu deh titik tengahnya adalah 5. Nah, maka
untuk step 4 itu jawabannya adalah 5. Selanjutnya step 5. Nah, step 5 ini adalah berat beban yang dibawanya. Berhubung ini hanya memotong bawang, dia nggak membawa beban apapun. Jadi, skornya adalah 0. Mengapa 0? Karena dia tidak membawa beban apapun, otomatis untuk bebannya itu kurang dari 5 kg, di mana beban yang kurang dari 5 kg itu skornya adalah plus 0. Nah, untuk step ke-6 ini adalah penjumlahan dari step 4 dan step 5, di mana 5 tambah 0 adalah 5. Lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada arm and wrist analysis. Yaitu step ke-7 itu ngebahas tentang posisi lengan atas. Kita lihat lengan atasnya. Ini ukurannya adalah 21,05. Kita lihat nih 21,05 ini ada di ini nih teman-teman. Karena lengannya itu ke arah depan, jadi kita mengambil yang bagian ini. Yaitu 20 sampai 45 derajat. Skornya adalah plus 2. Kita lihat edges-nya nih. Your shoulder is raised. Yaitu plus 1. Dimana apabila bahunya terangkat kayak gini atau kayak gini, itu harus ditambahi 1. Terus ini adalah objective. Apabila lengannya itu menyimpang, kayak kalau misalnya ini lurus aja itu nggak perlu ditambahi 1. Tapi kalau menyimpang kayak ke kiri atau kemana gitu, itu harus ditambahi plus 1. Nah, berhubung pada gambar ini bahu dan tangannya itu normal-normal aja ya, nggak terangkat maupun nggak menyimpang, jadi nggak perlu ditambahi plus 1. Tapi kita lihat nih edges yang ketiga, dimana kalau ada penopang pada tangannya itu, maka harus dikurangi 1 skornya. Nah, karena memotong bawang itu di bawah lengannya ada talenan, itu talenan ini sebagai penopang tangannya, maka skornya itu harus dikurangi dengan 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk step 8, ini adalah posisi lengan bawahnya. Nah, lengan bawahnya kita lihat ukurannya ini adalah 70,62. Nah, 70,62 ini ada di mana ya? Oke, di sini ya, 60 sampai 100 derajat. Skornya adalah plus 1. Jadi, untuk step 8 ini skor lengan bawahnya adalah 1. Kita lanjut ke step 9. Step 9 ini adalah posisi pergelangan tangan. Nah, kita bisa lihat nih ukuran pergelangan tangannya berapa, yaitu 44,17. 44,17 ini ada di ini ya. Yang kedua ini, yang tangannya kayak gini. Itu itu skornya adalah plus 2. Jadi untuk step 9 ini skornya adalah plus 2. Tapi sebelum itu kita lihat edges-nya dulu. Apakah tangannya miring gitu, miring ya, atau berputar kayak gini, atau kayak gini, atau masuk ke dalam gini. Dia harus tambahi 1. Nah, berhubung pada gambar ini, pada foto ini, seseorang itu pergelangan tangannya dalam posisi yang normal ya, kayak lurus saja gitu, memegang bawangnya. Maka dia nggak perlu tambahi 1. Jadi skor untuk step 9 tetap 2. Lanjut ke step 10, sama seperti step yang keempat sebelumnya, yaitu kita harus menggunakan table. Di mana step 10 ini yang kita gunakan adalah table B atau tabel B. Kita masukin nih hasil yang sudah kita dapetin untuk lower arm-nya tadi berapa. Lower arm ini adalah posisi lengan bawah. Kita dapat
skornya adalah 1. Nih kita warnai angka 1 jadi warna merah. Kita lihat nih pergelangan tangannya itu berapa ya? Pergelangan tangannya 2. Kita warnai juga pergelangan tangannya yang 2 di sini sejajar dengan lengan bawah. Oke, kita warnai jadi warna merah. Untuk selanjutnya ini adalah posisi lengan atas. Lengan atas tadi kita dapatnya berapa ya? 1. Kita warnai angka 1-nya jadi warna merah. Oke. Setelah itu kita cari titik tengahnya dengan membuat garis lurus. Oke. Udah ketemu nih titik tengahnya, yaitu 2. Jadi untuk step 10 ini skornya adalah 2. Nah, kita lihat step 11. Step 11 ini adalah skor genggaman pada peralatan gitu. Kita lihat nih, seorang ini menggenggam pisau sepertinya dalam keadaan aman dan nyaman ya. Nah, kalau dalam keadaan tersebut maka skornya adalah plus 0. Dia memegang peralatannya dengan aman dan nyaman, maka skornya adalah 0. Untuk step 12 adalah penjumlahan dari step 10 dan step 11. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke step yang ke-13, yaitu activity score, di mana ini tuh tentang aktivitasnya. Kita lihat aktivitas memotong bawang itu sepertinya kalau kita bayangin nih, bahwa dalam 1 menit memotong bawang itu pasti melakukan 4 kali gerakan yang sama. Maka dia ditambahi dengan plus 1 yang ini nih. Nah, di mana meletakkan skornya ini ada di sini. Kita letakkan activity skornya adalah 1. Nah, untuk table C skornya ini gimana cara ngisinya? Kita kembali ke tabel, yaitu ada tabel C. Nah, kita kan tadi udah mendapatkan skor tabel B dan skor tabel A. Kita lihat skor tabel B tadi adalah 2. Kita gambar, kita warnai ini angka 2-nya. Terus untuk skor A tadi kita dapatnya angka 5. Nah, kita warnai juga angka 5. Setelah itu sama seperti sebelumnya, yaitu kita cari titik tengahnya dengan cara membuat garis lurus. Oke. Nah, udah ketemu nih titik tengahnya, yaitu 4. Jadi untuk double C score adalah 4. Nah, kita sekarang tinggal cari final reba score-nya berapa. Dimana final reba score ini double C score ditambah activity score. 4 tambah 1 yaitu 5. Baru deh kita bisa membuat interpretasinya. Final rebanya tadi adalah 5, maka kita lihat nih, oh ternyata ini 4 ke 7, yaitu risikonya sedang, tetapi perlu penyelidikan dan perubahan. Gitu ya untuk interpretasinya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan ya. Saya akhiri. Bye-bye.